Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janorius Dedo dengan NIM 222102455. Saya mahasiswa dari STEMIK Pontianak. Di sini saya telah menyelesaikan capstone project yang berjudul Perancangan UI UX Desain Presensi Siswa pada SMP Negeri 5 Monterado. Pada capstone project ini, saya dibimbing oleh Dr. David Eskom, MCS, Mkom. Baik, kita akan lanjut masuk ke dalam video penjelasan dari desain saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari perancangan sistem presensi saya. Di sini saya menggunakan tools Figma. Nah, di mana untuk tampilan awal ini adalah rangka dari desain sistem presensi saya, khususnya untuk presensi siswa. Oke, baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan ini, yaitu frame. Nah, di sini saya menggunakan frame khusus untuk desktop. Jadi di saat user akan melakukan proses presensi, jadi user akan menggunakan laptop karena akan lebih mudah untuk melakukan proses presensi. Di sini saya merancang desain ini khusus untuk seorang pengajar, yang dimana pada saat nantinya akan saya buat aplikasi ini akan dipegang oleh si pengajar atau guru. Nah, kemudian untuk frame yang pertama, di sini terdapat fitur login. Nah, fitur login ini terdiri dari presensi siswa. Ini adalah nama untuk tampilan awal di fitur login. Nah, di sini ini sudah saya jadikan komponen. Nah, jadi ini juga prototipenya sudah berfungsi. Nah, kemudian untuk frame yang kedua adalah khusus untuk fitur registrasi, yaitu yang dimana apabila user belum memiliki akun, dia akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu dengan menekan belum punya akun. Nah, kemudian untuk frame yang ketiga, di sini khusus untuk tampilan login. Ini untuk tampilan login apabila user sudah melakukan registrasi. Nah, oke, baik. Untuk selanjutnya, yang di bawah ini adalah frame untuk dashboard. Nah, yang dimana dashboard ini nanti akan menampilkan fitur-fitur yang akan digunakan dalam proses presensi. Nah, baik. Ini di bawah ada
frame khusus untuk absensi. Terus oke, selanjutnya. Nah, kemudian di sini ini adalah komponen yang saya bikin ini khusus untuk tanggal. Nah, ini sampai ke bawah. Jadi sini prototype juga sudah aktif. Ini. Nah, lanjut. Nah, di sini ini adalah kumpulan semua komponen yang ada di dalam masing-masing frame yang di sebelah kanan ini. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk di bagian hasilnya. Kita buka di sini. Nah, untuk tampilan awal pada saat nanti sudah saya buat sebuah aplikasi, karena ini hanya berupa perancangan atau desain awal. Nah, kemudian untuk tampilan awalnya akan saya rancang seperti ini, yang dimana sudah kita jelaskan dari awal tadi. Untuk frame yang pertama adalah untuk frame login, yaitu khusus untuk login, yang dimana ini adalah frame khusus untuk user yang sudah punya akun. Nah, oke, jadi bisa kita cek di sini. Ini empat komponen ini sudah aktif semua, atau 4 fitur ini sudah aktif semua. Yang pertama, misalkan kalau user sudah punya akun. Nah, kemudian user akan diarahkan untuk mengisi nama atau username. Nah, di sini sebagai contohnya saya menggunakan nama saya. Oke, kita cek. Nah, sini Janorius Dedo. Janorius. Nah, kemudian untuk passwordnya bisa kita tekan. Ini contoh apabila user sudah mempunyai akun. Nah, apabila user belum punya akun, user akan diarahkan untuk menekan fitur ini, fitur belum punya akun. Nah, apabila kita tekan, dia akan pergi ke fitur registrasi, di mana fitur registrasi halaman registrasi ini akan menampilkan beberapa fitur, yaitu yang pertama username, password, kemudian user diminta untuk memasukkan password ulang. Nah, sebagai contoh, apabila user belum punya akun, di sini kita tekan, ini hanya sebagai contoh, Panyimpe. Nah, kemudian untuk passwordnya kita tekan ini 1-8. Nanti kalau ini sudah dalam bentuk aplikasi, ini bisa diketik, karena ini hanya berupa desain, jadi di sini hanya bisa diklik-klik saja. Oke, ini sebagai contoh. Kemudian user diminta untuk melakukan atau mengisi ulang password yang sudah dimasukkan. Kemudian kita tekan. Nah, apabila user sudah yakin dengan data-data yang
akan digunakan, di sini ada opsi fitur submit. Nah, di dalam fitur submit ini akan menyimpan data registrasi yang sudah dimasukkan oleh user. Apabila user sudah yakin dengan data yang dimasukkan, user bisa menekan fitur submit. Akan tetapi, jika user sudah mempunyai akun sebelumnya, dia akan user bisa menekan fitur sudah punya akun. Jika ini ditekan, user akan diarahkan ke halaman pertama tadi. Tapi di sini kita akan menjelaskan mengenai registrasi. Kemudian apabila data sudah dimasukkan ke dalam registrasi ini tadi, user akan diminta untuk melakukan submit atau menyimpan data. Nah, di sini jika user sudah melakukan submit, otomatis user akan diarahkan ke halaman login, yang dimana halaman login ini adalah akun baru atau akun yang sudah dimasukkan oleh user. Contoh, jika kita tekan username, nah dia akan berubah jadi penyimpan. Terus jika kita tekan password, dia akan berubah 1 sampai 8. Oke, baik. Kemudian kita login. Nah, untuk login kita bisa logout terlebih dahulu. Nah, untuk login ini adalah fitur yang mengarahkan user ke halaman dashboard. Nah, di mana pada halaman dashboard ini akan menampilkan fitur-fitur yang akan dilakukan untuk proses presensi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu fitur-fitur yang ada di dalam halaman dashboard ini. Yang pertama, dashboard. Dashboard ini sudah saya jelaskan, yaitu untuk menampilkan fitur-fitur yang memiliki fungsi untuk proses presensi ini. Nah, yang kedua di sini adalah fitur presensi. Jika kita tekan fitur presensi ini, maka sistem akan mengarahkan user ke dalam halaman presensi. Nah, ini adalah halaman presensi, yaitu di mana nantinya user akan melakukan proses presensi kepada siswa, atau guru akan melakukan presensi kepada siswa. Nah, di dalam tampilan halaman presensi ini, terdapat beberapa fitur yang berfungsi untuk melakukan tugasnya masing-masing. Di
sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fungsi di dalam halaman presensi ini. Untuk yang pertama adalah tabel presensi. Nah, untuk tabel presensi ini adalah tabel yang akan menampilkan daftar kelas. Sebagai contoh, di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas 7A dan kelas 8A. Nah, jika kita tekan fitur kelas 7A, maka dia akan menampilkan tampilan kelas 7A. Kemudian apabila kita menekan fitur kelas 8A, yang tadinya di sini kelas 7A, apabila kita tekan kelas 8A, dia akan berubah. Oke, lanjut. Yang sebelah kanan di sini yaitu fitur untuk tanggal. Nah, setiap tanggal yang ada di dalam fitur ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, jika kita tekan tanggal 1, nah, maka di sini akan berubah tanggal 1. Kemudian bulan September 2024. Dan jika kita tekan tanggal 2, di sini otomatis juga akan berubah. Nah, selanjutnya di sini ada checkbox. Nah, fungsi dari checkbox ini adalah untuk memberikan tanda kepada siswa yang hadir maupun tidak hadir. Nah, sebagai contoh, jika si I ini hadir, maka user akan menekan checkbox ini akan berubah warna. Nah, dan apabila si I ini tidak hadir, maka ini juga akan berubah. Nah, alpha. Oke, baik. Jika di sini kita tekan semua, kemudian user akan melakukan proses menyimpan data atau menyimpan hasil presensi pada hari itu. Nah, kemudian apabila user menekan opsi simpan, user akan diarahkan ke halaman laporan ini, ke halaman laporan. Yang dimana halaman laporan ini adalah tampilan untuk menampilkan hasil dari presensi dari setiap harinya. Nah, apabila di sini masih terjadi kesalahan, user dapat melakukan edit. Nah, kemudian di sini bisa diubah atau diperbaiki. Oke, baik. Nah, di sini kita akan kembali ke fitur home. Nah,
baik. Kemudian di sini ada profil siswa dan statistika kehadiran, kemudian grafik, kemudian daftar siswa. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin desain yang saya bikin ini bisa memberikan kenyamanan kepada pengguna, karena desain yang saya bikin ini cukup sederhana. Jadi si pengguna diharapkan mampu untuk memegang sistem ini tanpa adanya keribetan. Nah, jadi sistem presensi yang saya bikin ini cukup sederhana karena di sini akan memudahkan si pengguna untuk melakukan setiap proses presensi ataupun untuk memperbaiki profil siswa ataupun laporan. Ini saya bikin sesederhana mungkin. Oke, baik. Kemudian jika pengguna sudah melakukan proses presensi, maka untuk keluar dari halaman ini, pengguna dapat menekan fitur logout. Nah, oke, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.